Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Nugroho dari Prodi Informatika dengan NPM di 17064 516016. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya untuk memenuhi UTS rancangan analisis algoritma. Nomor 1, menurut saya algoritma merupakan salah satu kunci sukses keberhasilan suatu sistem informasi, karena setiap langkah-langkah dalam algoritma cukup berpengaruh dalam pembuatan atau menjalankan suatu program. Algoritma memiliki nilai-nilai yang konstan yang tersimpan dalam memori dan dapat diubah tergantung pada output yang diperlukan. Algoritma dapat menyederhanakan sebuah program yang sulit dan besar. Adapun syarat balik algoritma, yang pertama ada finiteness, yaitu algoritma harus berakhir setelah melakukan sejumlah langkah proses. Yang kedua ada definiteness, yaitu setiap langkah algoritma harus didefinisikan dengan tepat dan tidak menimbulkan makna ganda atau ambigu. Yang ketiga ada input, setiap algoritma memerlukan data sebagai masukan untuk diolah. Yang keempat ada output, setiap algoritma memberikan satu atau lebih hasil keluaran. Yang terakhir ada effectiveness, langkah-langkah algoritma dikerjakan dalam batas waktu yang wajar. Nomor 2, algoritma yang efisien adalah algoritma yang membuat pemrograman dan pemrosesan algoritmanya tidak memakan banyak waktu dan memori untuk input ataupun outputnya. Walaupun algoritma yang memberikan keluaran yang benar, tetapi jika harus menunggu berjam-jam atau mungkin berhari-hari untuk mendapatkan outputnya, ini yang dimaksudkan adalah efisiensi dalam waktu. Algoritma tersebut biasanya tidak akan dipakai. Kebanyakan orang lebih menginginkan algoritma yang memiliki pengeluaran atau hasil outputnya yang lebih cepat. Waktu yang diperlukan oleh sebuah algoritma cenderung tergantung pada jumlah input yang diproses. Terus running dari sebuah algoritma adalah fungsi dari jumlah inputnya. Running time dari suatu algoritma berbeda-beda tergantung pada input yang diberikan. Dengan demikian, pengukurannya dihitung sebagai fungsi dari besarnya input yang diberikan. Nomor 3, kelebihan algoritma Bootstrap. Yang pertama ada algoritma Bootstrap dapat digunakan untuk memecahkan hampir sebagian masalah. Yang kedua, sederhana dan mudah dimengerti. Yang ketiga, menghasilkan algoritma untuk beberapa masalah penting seperti pencarian, pengurusan, dan pencocokan string maupun perkalian matriks. Kekurangan algoritma Bootstrap. Yang pertama, jarang menghasilkan algoritma yang efektif. Yang kedua, lambat runningnya sehingga memakan waktu dan tidak dapat diterima. Yang terakhir, tidak sekreatif pemecahan masalah lainnya. Nomor 4, yang terakhir, menjelaskan algoritma greedy secara lengkap. Algoritma greedy merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Nilai maksimum sementara ini dikenal dengan istilah lokal maksimum. Pada kebanyakan kasus, algoritma greedy tidak akan menghasilkan solusi paling optimal. Begitupun algoritma greedy biasanya memberikan solusi yang mendekati nilai optimum dalam waktu yang cukup cepat. Maksud dari prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Pada setiap langkah dalam algoritma greedy,
kita ambil keputusan yang paling optimal untuk langkah tersebut tanpa memperhatikan konsekuensi pada langkah selanjutnya. Sebagai contoh, jika kita menggunakan algoritma greedy untuk menempatkan komponen di atas papan sirkuit, sekali komponen telah diletakkan dan dipasang, maka tidak dapat dipindahkan lagi. Kita namakan proses tersebut dengan optimum lokal. Kemudian, saat pengambilan optimum lokal pada setiap langkah, diharapkan tercapai optimum global, yaitu tercapainya solusi optimum yang melibatkan keseluruhan langkah dari awal sampai akhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.